kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Sehat? Amin. Nah saudara, mari kita siapkan diri kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita memasuki dunia kerja kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami datang di hadapanmu, kami mengucap syukur dan bersuka cita sebab Tuhan menjaga, menyertai, memberkati istirahat tidur kami di sepanjang malam yang sudah berlalu. Dan oleh rahmat-Mu yang besar, kami ada sebagaimana kami berada. Dan karena itu sebelum kami masuki dunia kerja kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau dahulukan Tuhan. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Mengurapi kami, membuka hati pikiran kami. Apa yang kami baca bukan untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami dan menjadi rema dalam hidup kami di hari ini. Tuhan berkati kami dan hamba yang Engkau izinkan untuk berbicara, menyampaikan kebenaran firman-Mu, Engkau urapi secara khusus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, satu ayat di Amsal 15 pada ayatnya yang ke-9 dikatakan begini, jalan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi siapa mengejar kebenaran dikasihinya. Saudara, di akhir zaman ini kehidupan orang percaya benar-benar berada dalam proses penampian. Sudah percaya itu? Jadi hari-hari ini kita sedang ditampi saudara ya. Karena itu saudara, kita harus benar-benar memperhatikan hidup kita. Rasul Paulus mengingatkan jemaat Efesus di Efesus pasalnya yang kelima ayat yang ke-15. Karena itu perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup. Nah saudaraku yang kekasih, jika kita hidup sembrono, kita hidup tidak menyenangkan Tuhan, kita tidak menjaga kekudusan, maka dipastikan kita tidak akan masuk dalam bilangan orang-orang yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Nah saudara, mari kita benar-benar memperhatikan hidup kita. Jika kita tidak tahan uji, kita akan tertinggal. Sebab dikatakan di Matius pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-12, alat penampis sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Jadi saudara, tidak ada lagi istilah main-main dengan kekristenan kita. Kita harus semakin berakar di dalam Dia. Amin. Ketika orang-orang di luar sana makin disibukkan dengan perkara-perkara daging atau duniawi dan tidak lagi menjunjung nilai-nilai kebenaran, kita harus memiliki kehidupan yang sebaliknya saudara, yaitu apa? Berjuang untuk tetap hidup dalam kebenaran. Mari kita semakin giat untuk mencari Tuhan, semakin giat dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Karena dunia sedang menggiring kita untuk jauh dari Tuhan. Saudara, mungkin saudara menatap saya dan berkata,
Mungkinkah hidup benar di tengah-tengah dunia yang penuh kompromi terhadap ketidakbenaran dan segala bentuk kejahatan ini, Pak Pendeta? Saudara perhatikan, di dalam Yakobus pasalnya yang keempat ayat 4, di sana ditegaskan, tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Saudaraku yang kekasih, kalau kita perhatikan ada seorang bidan di dalam perjanjian lama di Keluaran pasal 1 pada ayat yang ke-15, namanya bidan Sifra dan Pua. Siapa mereka ini? Saudaraku yang kekasih, mereka adalah contoh orang-orang yang memiliki hati yang takut akan Tuhan serta menjunjung nilai-nilai kebenaran meskipun orang lain lebih memilih untuk kompromi dengan dosa. Sebagai bidan, mereka sangat dibutuhkan oleh banyak orang pada saat persalinan. Saudara, suatu ketika mereka beroleh mandat dari Raja Fir'aun untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang dilahirkan oleh perempuan Ibrani, dengan maksud membinasakan satu generasi umat Tuhan dan ingin melenyapkan orang-orang Ibrani keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Ini suatu perintah yang tidak berperi kemanusiaan. Nabi dan Sifra dan Pua dihadapkan pada buah si malakama. Taat pada raja berarti berkompromi dengan dosa. Tidak taat kepada raja, resikonya mereka sendiri yang akan mati. Namun saudara, keduanya memilih untuk takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir itu. Itu saudara lihat di dalam Keluaran pasal 1 ayat 17. Karena hidup dalam kebenaran, Tuhan pun menyatakan kasih-Nya kepada dua bidan itu. Mereka terlindungi dari murka raja, bahkan diberkati Tuhan. Dan di dalam ayat 21, Ia membuat mereka berumah tangga. Nah saudara, silakan membaca itu kisah selengkapnya. Saudara baca di Keluaran pasal 1 itu saudara ya. Saudara bisa melihat di sana, saudara bisa menemukan hal-hal yang luar biasa. Bagaimana orang-orang benar yang hidup benar itu dijaga oleh Tuhan. Karena itu saudaraku yang kekasih, mari kita jangan kompromi. Ya, jangan menjadi sahabat dunia ini. Kalau kita sudah menjadi sahabat dunia ini, berarti kita memposisikan diri sebagai musuhnya Tuhan. Nah, karena itu saudaraku yang kekasih, mari kita tetap hidup di dalam kekudusan. Kita tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Nah karena itu saya percaya setiap hari saudara mendengar firman Tuhan melalui tayangan Sahabat Galilea ini, saudara akan bisa bertahan. Amin. Karena firman Tuhan ini akan memberikan kita kekuatan. Ya, Tuhan akan menjaga orang-orang yang hidup benar. Amin. Tuhan akan selalu melindungi ya orang-orang yang
berpihak kepadanya. Hidup benar, hidup dalam kebenaran, itu artinya kita berpihak kepada Tuhan. Artinya kita mau bersahabat dengan Tuhan. Amin. Sebaliknya, saudara kompromi dengan dosa berarti saudara bersahabat dengan dunia. Karena itu saudara, Alkitab katakan saudara memposisikan diri sebagai musuhnya Tuhan. Nah, kalau sudah menjadi musuhnya Tuhan, bagaimana kita berharap perlindungan, berkat, dan penyertaan Tuhan? Saya berharap hari-hari ini kita tetap hidup di dalam kebenaran dan semakin teguh di dalam Tuhan, terus mencari Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan untuk tidak menjadi sahabat dunia, tetapi kami harus menjadi sahabatnya Tuhan. Kami belajar dari bidan Sifra dan Pua yang tidak kompromi dengan dosa, dengan perintah raja untuk membunuh setiap bayi yang dilahirkan oleh perempuan-perempuan Ibrani. Dan pada akhirnya Tuhan menjaga, menolong, dan memberkati mereka. Tolong kami Tuhan, supaya kami pun tidak terjebak dan tidak dapat diseret oleh dunia ini. Kami semakin hidup bergantung sepenuhnya kepadamu. Berkati seluruh sahabat Galilea, seluruh subscriber Galilea Network di mana saja mereka berada. Yang lagi sakit Tuhan jamah, sembuhkan, pulihkan di dalam nama Yesus. Yang bersuka cita karena berhari ulang tahun, Tuhan terus berikan sukacita. Dan sukacita itu memerintah dalam hidup mereka. Tuhan berikan juga perlindungan dalam seluruh perjalanan hidup yang berhari ulang tahun. Tuhan beri semangat dan Tuhan berikan mereka kekuatan untuk melangkah dan menghadapi pergumulan di hari-hari yang ada di hadapan mereka. Berkati kami semua Tuhan, hari ini kami tetap terlindungi dan tidak terserang oleh berbagai penyakit yang sedang merajalela hari-hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di